Uang emang nggak bisa beli kebahagiaan, tapi uang bisa buat beli Ferrari. Emang ada orang yang naik Ferrari tapi sedih? Yes. Pembalap utama tim Ferrari, Charles Leclerc, mengawali musim 2023 dengan hasil yang kurang baik. Dari 3 balapan pertama, Leclerc hanya mendapat 6 poin saja. Terakhir di GP Australia, Leclerc jauh-jauh ke Australia cuma dapat hikmahnya doang. Balapan baru sampai tikungan ketiga udah rungkat duluan. Kalau tahu mau kayak gitu, mending ke Bali aja main ayun-ayunan ya kan. Tapi setidaknya ada Leclerc yang lain yang podium di balapan Formula 2, yaitu adiknya si Arthur Leclerc. Baru-baru ini bahkan Leclerc mengutarakan ke media kalau dia hanya ingin finish balapan tanpa penalti atau masalah sama sekali. Dari pernyataannya itu sangat jelas kalau Leclerc saat ini realistis dengan performa dirinya maupun Ferrari itu sendiri. Sangat menyedihkan bukan? Lihat aja perbandingan Leclerc pas masih di Alfa Romeo dan saat dia udah di Ferrari sekarang ini. Kelihatan stres banget bukan? Tapi gimana sih ceritanya Leclerc bisa sampai masuk ke Ferrari dari yang tadinya masih full senyum sampai sekarang yang full manyun? Awal karirnya di Formula 1, Leclerc berhasil membawa tim Sauber dari yang tadinya juru kunci di tahun 2017 menjadi peringkat ke-8 di tahun 2018. Sauber meraih 48 poin, yang mana 39 diantaranya adalah poin dari Charles Leclerc. Leclerc finish posisi ke-6 di Azerbaijan Grand Prix, yang mana itu menjadi catatan terbaik di musim 2018. Melihat performa bagus pembalap akademinya itu, Ferrari langsung satset mempromosikan Charles Leclerc ke tim utama di tahun 2019. Sehingga di tahun 2019, Leclerc naik ke Ferrari dan menemani Sebastian Vettel. Masuk ke tim sekelas Ferrari jelas tujuannya itu buat juara dunia. Tapi selama 4 tahun di Ferrari, dari 2019 sampai 2022 hasilnya cuma song. 2023 belum aku hitung ya, jadi sampai 2022 dulu. Leclerc cuma bisa meraih 5 kemenangan aja. Ya gimana ya kan, di tahun 2020, tahun 2021 mobil Ferrari itu kayak traktor. Tahun 2019, Leclerc berhasil meraih 2 kemenangan di Belgia dan Italia. Itu juga katanya mesinnya ilegal. Leclerc punya kesempatan buat menang di Bahrain, tapi malah silinder mesinnya mati satu. Kemudian pas balapan di Austria, capek-capek memimpin balapan dari awal, ujung-ujungnya disalip juga sama Verstappen. Emang dasarnya dari awal itu selalu kalah gitu dari Verstappen. Tahun 2022 jelas menjadi musim di mana harusnya peluang juara itu menjadi nyata. Mobil F175 Leclerc mampu tampil kompetitif, dibuktikan dengan 9 kali pole position diraih oleh Charles Leclerc. Tapi dari 9 pole position itu hanya menghasilkan 2 kemenangan aja, yaitu di Bahrain dan Australia. Sementara 1 kemenangan lain juga diraih oleh Charles Leclerc di Austria, dan itu menjadi kemenangan pertama dan satu-satunya Leclerc yang bukan dari pole position. Hal ini menunjukkan kalau Leclerc sekalinya di depan maka presentasi menangnya itu gede banget. Tapi selain presentase menangnya gede, presentase nggak finishnya juga gede. Di tahun 2022 aja, Leclerc 3 kali gagal finish saat posisi memimpin balapan. Ketiganya bisa dibilang karena masalah teknis, yang mana 2 kali mesinnya meleduk dan yang 1 katanya karena masalah pada tuas gas di mobilnya. Ada-ada aja emang. Selain masalah-masalah di atas, Leclerc juga beberapa kali menjadi korban dari strategi Ferrari yang lucu. Ini jelas nggak boleh terjadi kalau emang pengen juara dunia atau setidaknya menang balapan. Di akhir musim, Leclerc finish kedua di klasemen, yang memang bukanlah sesuatu yang buruk. Tapi mau bagaimanapun yang juara itu yang di peringkat 1, bukan yang di peringkat kedua. Banyak yang kasihan dan pengen Leclerc pindah dari Ferrari aja. Alasannya ya kebanyakan kasihan dengan bakat Leclerc yang tertahan oleh timnya sendiri. Ya gimana, tim elit juara sulit.
Tapi kalaupun pindah ya kemana? Apakah ke Mercedes pas Hamilton pensiun? Ya mungkin ini opsi yang cukup masuk akal. Tapi seandainya kita berandai-andai Leclerc beneran pindah ke Mercedes, belum menjadi jaminan akan menjadi pembalap utama juga, karena masih ada George Russell. Selain itu, kita juga belum tahu kapan Hamilton bakal pensiun. Masih ada Lando Norris juga yang selain dia orang Inggris, selama ini Lando juga udah terbiasa dengan mesin Mercedes di McLaren. Siapa tahu Lando ini bakal kayak Hamilton kan, pas di McLaren pakai mesin Mercedes, habis itu pindah ke Mercedes yang tim utama gitu. Bagaimana kalau ke Red Bull aja? Selama masih ada Max Verstappen ya sama aja kayak di Ferrari. Tapi seru kali ya kalau Verstappen setim sama Leclerc, lalu keduanya bisa saling battle salip-salipan tanpa tim order. Kalau bisa sampai tabrakan aja kan seru, meskipun merugikan bagi Red Bull. Kontrak Leclerc di Ferrari masih sampai musim 2024. Masih tersisa 1 musim sebelum regulasi baru tahun 2026. Pindah ke tim baru di tahun 2025 dan mengharapkan langsung juara dunia jelas sulit. Nanggung. Sekalian aja di tahun 2026 yang regulasinya itu baru, yang bisa dibilang semuanya itu mulai dari nol. Atau siapa tahu Leclerc milih buat bertahan aja di Ferrari. Siapa tahu saat regulasi baru nanti penyakit Ferrari udah sembuh. Ya semoga aja sih ya sembuh beneran gitu kan. Itu aja untuk video kali ini. Kalau ada saran konten atau apa gitu tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, dan bagi yang belum subscribe bisa subscribe biar cepet ya 2000 gitu, minimal dikit lagi 2000 coy. Oke segitu aja dan thanks for watching.